Hai, selamat pagi anak-anak SDKI. Apa kabar hari ini? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, begitu banyak peristiwa karena virus corona sehingga kita tidak sekolah, tetap di rumah, tetapi kita tetap berbahagia sebab kita memiliki sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak punya sahabat, teman di sekolah. Bagaimana sahabat kalian? Baik? Wah, kita harus selalu baik ya dengan sahabat-sahabat kita. Mari kita akan memuji Tuhan supaya hari ini kita tetap bersukacita. Kau temanku, ku temanmu. Kita harus selalu bersama. Oke? Mari kita memuji Tuhan. Asik ya, ya teman-teman, anak-anak semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita berteman dengan baik? Seperti apa toh kita menjadi teman yang baik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Miss Hermin, kita akan siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Yang sangat Ibu kasihi, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah tadi kita memuji Tuhan bersama Miss Erna. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersama anak-anak kami yang berada di rumah masing-masing. Namun kami Tuhan, kami tetap disatukan di dalam kami memuji Engkau dan kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 29.
Ayo anak-anak yang di rumah, kita akan bersama-sama membaca. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu pagi Miss Hermin akan berangkat ke sekolah. Di suatu lorong perumahan dekat SD di Kota Magelang ini, Miss Hermin melihat beberapa anak SD. Mereka duduk-duduk bergerombol. Sedang apa ya anak-anak itu? Wow, ternyata mengejutkan sekali anak-anak. Mereka seperti layaknya orang dewasa merokok. Rupanya anak-anak yang masih kecil ini belum tahu apa risiko yang akan ditanggungnya ke depan dengan merokok tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai pengetahuan kita, dari hasil penelitian bahwa setiap batang rokok yang dihisap akan memperpendek umur manusia 5 menit. Itu berarti merokok adalah tindakan merusak diri. Secara perlahan-lahan kesehatan kita berkurang. Anak-anak, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Namun anehnya kebiasaan merokok justru meningkat. Termasuk di kalangan anak-anak remaja, bahkan anak-anak seusia SD ini. Mengapa ini terjadi anak-anakku? Ternyata itu bukan karena iklan rokok, melainkan itu lebih karena mereka itu mendapat pengaruh dari teman sebayanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman dari seorang teman bernama Batara. Nah, Batara ini mempunyai teman lagi bernama Widura. Widura ini anak seorang kaya. Dia sudah memiliki banyak hal. Setiap harinya dia tidak kekurangan suatu apapun. Namun, walaupun begitu, dia ini masih membutuhkan sesuatu yang kurang, yaitu perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk, kemudian dia lari kepada orang-orang yang sekiranya bisa memberi perhatiannya. Yaitu dia datang kepada kawanan teman yang ternyata dia tidak tahu temannya itu bagaimana, baik atau tidak baik. Nah, ternyata ketika dia bergabung dengan temannya itu, wow, temannya itu punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu merokok. Batara ini sebetulnya sudah mengingatkan Widura, jangan kamu bermain dengan mereka. Mereka itu anak-anak kurang baik. Namun ternyata Widura tidak mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari Batara tadi. Nah, akhirnya apa anak-anak? Widura bergabung dengan teman-teman yang tidak baik itu. Dia
Sebetulnya kata hatinya ingin menolak, ingin lari, tapi dia takut nanti ditolak, nanti dikatakan anak yang tidak jantan dan sebagainya, anak yang selalu cengeng dan sebagainya. Nah, ini ketakutan yang dialami oleh Widura. Dia sebetulnya hati kecilnya tahu, wah iya ya, yang dikatakan Bathara itu betul. Kebiasaan merokok itu tidak baik. Kenapa saya harus bergabung dengan mereka? Nah, seperti tadi dikatakan, dia takut untuk lari dari teman-temannya yang kurang baik tadi. Sehingga dia ikut-ikutan merokok secara sembunyi-sembunyi. Wow, begitu mengagetkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah dalam pergaulan akan ada pengaruh teman-teman kita. Ada pengaruh baik, ada pengaruh tidak baik. Nah, ini yang terjadi. Ada pula pergaulan yang seakan-akan menyenangkan, tetapi ternyata itu mengajak kita kepada kehancuran. Nah, ini yang dialami oleh teman kita yang bernama Widura tadi. Nah, anak-anak, melalui perenungan pagi ini kita diajak untuk selalu waspada, untuk selalu berhati-hati di dalam bergaul dengan teman-teman kita. Mudah-mudahan anak-anak tidak seperti Widura, berani untuk mengambil langkah, berani untuk memutuskan bahwa saya tidak akan bermain dengan anak yang tidak berperilaku baik tadi. Nah, kita harus punya ketegasan, kita punya keputusan yang baik. Kita tidak boleh takut kepada teman-teman yang mengajak kita berlaku kurang baik. Nah, mari kita belajar pagi ini. Perenungan kita mengajarkan bahwa kita diajak untuk membiasakan diri di dalam mengembangkan pergaulan, di dalam mengembangkan pertemanan, sehingga kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak masa depan anak-anak. Demikian anak-anak yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan anak-anak mau paham dan betul-betul bisa melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita menutup perenungan pagi ini. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tegas di dalam mewujudkan keputusan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan berkati kami di dalam bergaul setiap hari, sehingga anak-anak kami boleh belajar untuk bisa mengambil langkah yang tepat di dalam memilih teman kesehariannya. Kami percaya Tuhan melindungi anak-anak kami dari perilaku-perilaku yang tidak Engkau berkenan, sehingga anak-anak kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demikian Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa.